Teman-teman sebelum kita mulai, kemarin kan rencananya kita hari ini akan bahas kecukupan data gitu ya. Tapi sebelum itu saya menemukan beberapa soal yang kayaknya ini cukup menarik untuk kita bahas sama-sama gitu ya. Tentang aritmatik dan aljabar, khususnya ini SPLDV yang perbandingan-perbandingan umur ini kan sering sekali ya kita jumpai dalam hal TPA maupun eh, TPS gitu ya. Oleh karena itu, eh, kita akan mulai apa diskusi kita pada pagi menjelang siang ya. Hari ini dengan apa namanya membahas atau berdiskusi tentang SPLDV ini. Nah, teman-teman, aturan kita sederhana sekali. Nanti saya akan tampilkan soalnya, teman-teman coba untuk menjawabnya. Eh, Usahakan kurang dari 1 menit untuk menjawab. Nah, teman-teman silahkan bisa mulai menjawab. Wah, ini sudah ada yang menjawab nih. Mas Guru sudah menjawab 4 tahun, 4 sekali. Nah, teman-teman langsung berikan jawaban ya. 1 menit dari sekarang. Oke, teman-teman yang lain apakah sudah nemu? Oke, 4 tahun. Nah, boleh deh kasih ide gimana cara ngerjainnya nih, Mas Guru, Mbak Laili, gimana tuh idenya buat ngerjain ini? Oke, kita coba bahas ya. Bismillah, kita bahas. Ini taruh di mana ya? Aduh. Nah, ini kan yang diketahui adalah 2 tahun yang lalu umur Andi dibanding umur Boris ya. Jadi kalau kita misalkan Andi itu adalah A gitu ya. Nah, kemudian Boris ini si Andi. Nah, kemudian Boris itu adalah si B gitu ya. Nah, maka ini kita bisa membuat model matematiknya gitu ya. Jadi Andi 2 tahun lalu gitu ya. Maka usia Andi sekarang dikurangi 2 tahun yang lalu dibanding dengan usianya Boris 2 tahun yang lalu juga, itu perbandingannya adalah 3:4 gitu ya. Kemudian jika perbandingan umur keduanya pada 2 tahun yang akan datang, maka Andi yang 2 tahun yang akan datang maka kita jumlahkan gitu ya. Boris 2 tahun yang akan datang ini perbandingannya adalah 4:5 gitu. Nah, teman-teman, kalau ini kita kali silang, kita akan dapatkan 4A min 8 sama dengan 3B min 6 gitu ya. Kemudian yang sebelah kanannya juga kita akan dapatkan 5A plus 10 sama dengan 4B plus 8. Nah, itu persamaan yang pertama ini gitu ya. Kita kelompokkan gitu ya menjadi SPLDV, sistem bersama linear dua variabel. Menjadi ini 4A min 3B eh, sama dengan 2 ya. Karena min 8 pindah jadi plus. Kemudian yang ini 5A min 4B sama dengan minus 2.
Nah, yang ditanya apa? Selisih umur mereka berdua gitu ya. Nah, yang ditanya nih, selisih umur mereka. Maka ini kita bisa dari dua persamaan ini gitu ya, kita bisa lakukan eliminasi dan substitusi gitu ya. Nah, kita coba sekarang 5 di mana ini? Jangan di sini. Jangan di sini. Sini aja. 5A min 4B sama dengan minus 2. Kemudian yang persamaan satu itu adalah 4A min 3B sama dengan 2. Gitu. Nah, ini kita kurangi gitu ya. Kalau kita kurangi, kita akan dapatkan A min B gitu ya, sama dengan min 4. Jadi kan yang ditanya adalah selisih ya, berarti selisih itu bisa A min B atau B min A gitu ya. Artinya usia Andi dikurangi usia Boris atau usia Boris dikurangi usia Andi gitu. Nah, yang namanya usia walaupun di sini negatif teman-teman, yang namanya usia kan selalu positif ya. Nah, kenapa dia negatif ini? Karena usia Andi kan lebih kecil dibandingkan usia Boris gitu. Nah, kalau kita balik dia sekarang B min A, maka ini akan menjadi positif 4. Jadi ini 4 tahun ya, betul ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Yang ini kan apa namanya teori matematikanya kan menggunakan eliminasi dan substitusi gitu ya. Nah, artinya kalau secara matematis kita pertama harus nyari tahu si A-nya berapa gitu ya, kemudian si B-nya berapa gitu. Nah, tapi ada sedikit shortcut gitu ya, karena yang ditanya adalah selisih, eh, kita langsung bisa menemukan yang ini gitu. Jadi tidak perlu mencari A-nya berapa, tidak perlu mencari B-nya berapa. Nah, begitu sih teman-teman. Apakah ada yang punya cara yang lebih cepat dari ini? Boleh, kalau ada yang punya cara yang lebih cepat dan ini boleh berbagi ya gitu ya, teman-teman ya. Nah, begitu teman-teman. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ini terkait kecepatan. Pak Untung melakukan perjalanan sejauh 240 km. Dalam perjalanan tersebut, 3/8 perjalanannya menemui hujan yang cukup lebat sehingga kemampuan kecepatan rata-ratanya hanya 30 km per jam. Sedangkan saat cuaca cerah, ia dapat memacu kendaraannya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jadi yang ditanya adalah lama waktu. Waktu yang ditanya ya. Silakan teman-teman, 1 menit dari sekarang. Oke, teman-teman, apakah sudah ada jawaban?
Oke, kalau gitu kita coba bahas ya. Ini kan Pak Untung melakukan perjalanan ya, teman-teman ya, sejauh 240 kilometer per jam. Nah, kalau kita dulu di sekolah gitu ya, kita tahu bahwa rumus kecepatan itu eh, adalah kecepatan itu kan jarak yang dibandingkan terhadap waktunya gitu ya, waktu tempuh. Nah, jadi ini rumus kecepatan. Jadi V sama dengan S per T. Nah, S itu siapa? S itu adalah jarak ya. Kemudian T itu adalah waktu, kemudian V itu adalah kecepatan. Nah, di sini kan ada dua kecepatan rata-rata ya teman-teman ya. Eh, jadi kita perlu melihat dulu terlebih dahulu gitu ya delta V-nya gitu ya. Apa ya istilahnya perubahan kecepatannya gitu. Rata-rata perubahan kecepatan rata-ratanya. Nah, jadi ini kita dapatkan dari 30 kilometer per jam ditambah 60 kilometer per jam kita bagi dua gitu. Nah, yang ini kan eh, yang ini oh ya ada jawab, jawab B ya gitu. Nah, ini kan 45 kilometer ya. Ini 15, 30 bagi 2 kali 15, 60 bagi 2 30 ya. 45 kilometer per jam itu adalah delta V-nya. Jadi sekarang kalau misalkan kita tahu rumusnya V sama dengan S per T, maka kalau yang ditanya itu adalah si T gitu ya, maka ini sama dengan banding V gitu. Nah, kita punya S-nya itu adalah 240 kilometer. Kemudian eh, V-nya sekarang kita punya 45 kilometer per jam. Oleh karena itu 240 bagi 45 itu kan 5,33 gitu ya. 5,33 dan seterusnya gitu. Nah, ini dalam satuan jam, teman-teman. Nah, jadi kalau ini kita bulatkan ini akan menjadi 5,3 jam. Gitu sih, teman-teman ya. Nah, 5,3 jam itu kalau misalkan di opsinya kadang tidak langsung menuliskan 5,3 jam gitu ya. Kadang 5 jam berapa menit gitu ya. Nah, ini kan 5 jam plus 0,3 jam gitu ya. 0,3 jam itu kan sama dengan 20 menit ya, teman-teman ya. Oke, karena 1 jam kan 60 menit. Jadi ya 0,3 jam itu sekitar 20 menit. Ya, 18 menit, maaf. Ya, 18 menit ya. Nah, saya rasa itu akan menjadi pengecoh aja ya, 3/8 itu. Kan eh, artinya kalau eh, kita kan berjalan nih, misalkan ini rute kita gitu ya, 3/8 katakanlah segini gitu ya. Di sini itu terjadi hujan lebat misalnya. Oleh karena hujan lebat itu, eh, hujan lebat di sini gitu ya, yang kalau dari startnya dari sini, yang A ke B katakanlah ya. Nah, kalau sini ke sini tuh seyogianya kita mampu tempuh dalam 60 kilometer per jam rata-rata gitu ya. Nah, sekarang karena terjadi perlambatan di sini itu 3/8 bagian rute kita mengalami perlambatan, sehingga rata-ratanya berubah menjadi 30 kilometer per jam. Gitu. Saya pikir itu hanya informasi tambahan eh, yang menguatkan alasan bahwa terjadi pengurangan kecepatan itu, teman. Kalau saya ya, nah, mungkin ada yang teman-teman yang lain berpendapat berbeda dengan saya, atau yang teman-teman yang background fisika mungkin ya, saya lebih lebih paham teman-teman yang fisika ya.
Kalau saya begitu, Mas Guru, Mbak Laili, dan teman-teman yang lain. Oke, apakah tidak oke atau oke nih? Kalau tidak oke, kita stay dulu di sini. Barangkali ada ide dari yang lain. Oke ya, kita lanjutkan kalau gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman punya jawaban yang berbeda gitu ya, eh, disampaikan aja. Barangkali saya hilaf. Nah, kalau yang ini teman-teman, soal 8 dari matematik. Nah, yang ini topiknya aritmatika. Ini biasanya untung rugi itu sering keluar sih ya. Kalau pas saya dulu, eh, kalau nggak salah zaman saya juga keluar nih untung rugi ini. Ya. Hmm. Ya, coba teman-teman kerjakan ya, 1 menit dari sekarang. Oke. Kalau Pak Tommy mendapat keuntungan sebesar 8% dari penjualan seekor sapinya, jika keuntungan yang ia dapatkan adalah 680.000, maka berapa harga penjualan? Oke, Kak Laili A. Oke. Apakah ada yang lain? Kak Husni juga A. Baik, kalau begitu kita coba bahas. Nah, kalau untung itu kan ya, kalau untung itu kan eh, kita kita melihat untung itu adalah persentase untung itu kan dibandingkan dia dengan harga belinya ya, teman-teman ya. Ini kan diketahui eh, untungnya itu 8% gitu. Persentase untung itu kalau kita tuliskan secara matematis itu kan persentase untung itu kan sama dengan untung dibagi dengan harga belinya dikali 100%. Nah, oleh karena itu sekarang kalau diketahui persentase untung dan untungnya gitu ya, maka kita perlu cari harga belinya dulu ya. Karena eh, kita kan dikatakan untung kalau kita ngejualnya lebih besar dari eh, modal modal yang kita pakai untuk membelinya kan gitu. Nah, maka kita sekarang bisa mencari harga belinya gitu.
Nah, harga belinya kan ya udah berarti 680.000 gitu ya. Kita bagi dengan 8 kali 100. Nah, kan ini ada persen. Nah, ini ada persen gitu ya. Tapi ini kan kita bisa coret. Kemudian 100 dengan 8 kan kita bisa sama-sama bagi 4. Ini 25, ini 2 gitu ya. Nah, sisanya 680.000 kali 25 dibagi 2. Nah, ini 2 nih kita bisa coret. Ini dengan 680.000 ini kita dapatkan 34 340.000 kita kalikan dengan 25. Jadi harga harga belinya itu kan 8.500.000 ya. Nah, ini harga beli. Jadi harga jualnya mestinya 8.500.000 kita tambahkan dengan untungnya tadi 680. Iya, jawabannya si A ya. Betul. Mas Mbak Alda, kemudian Mas Husni atau Mbak. Oke, kemudian ada Mbak Laili. Gitu. Nah, kalau saya ngerjainnya begini, teman-teman. Ada yang punya cara yang lebih cepat nggak dari ini? Oke, sama ya. Baik. Kalau tidak ada yang ingin memberikan cara yang lebih cepat, kita next ya, teman-teman ya. Oke, kita next. Kita lihat soal berikutnya. Ini masih ya, masih untung rugi ya, teman-teman. Masih aritmatika gitu. Nah, seorang pedagang buah membeli sekeranjang buah mangga seberat 1 kuintal dengan harga 400.000. Setelah dipilah, ternyata terdapat 4 kilogram mangga yang tidak layak jual. Ini 4 kilogramnya tidak layak jual. Jika pedagang tersebut menginginkan keuntungan sebesar 20%, maka harga jual apa? Nah, tadi itu beratnya satu, teman-teman. Boleh. Halo, teman-teman. Nah, gimana tuh? Mbak Laili C, Mas Guru A. Oke. Oke. Nah, di sini udah ada terjadi perbedaan pendapat nih. Ada Mas Guru bilang A, Mbak Laili C, Mas Adrian A gitu ya. Nah, kira-kira gimana nih?
mana yang lebih tepat kira-kira. Nah, idenya gimana ya kira-kira ya? Ada yang menyumbang ide nggak? Kira-kira eh, tekniknya itu gimana nih? Kalau melihat soal seperti ini, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Baca soal, Mas. Ya, baca soal. Oke. Oke, 120% kali 400.000 dibagi 100 min 4. Iya, bisa ya. Jadi betul. Kenapa 120%? Karena kan karena kan kita maunya untung 20% ya. Kalau misalkan kita menjualnya dengan harga 100%, membelinya dengan harga 100%, maka kita harus jual dia dengan 120%. Gitu ya. Oke. Jadi ini eh, bisa kita pakai caranya Mas 10 tadi ya, 120% dikali dengan 400.000 kan gitu ya, dikali harga belinya gitu ya, dibagi dengan eh, 100 itu kan eh, 1 kintal kan 100 kilo gitu ya, dan 4 kilo yang rusak gitu ya. Jadi ini dibagi 96 gitu sih kurang lebih caranya gitu ya. Maka ini kita akan dapatkan 120 dibagi 100 kali bisa dikurang kali 400.000 dibagi 96. Nah, ini nolnya 2 hilangin. Ya. Nih, 4 dengan 96 kan bisa coret ya. Ini 24. Oke, 24 dengan 12 bisa dicoret. Ini tuh 2. Oke, ini sisa sama dengan 10.000 dibagi 2 sama dengan 5.000. Oke, jadi jawabannya si alfa. Nah, begitu teman-teman. Caranya gitu ya. Kalau pakai rumus matematikanya ini sama kayak tadi gitu ya. Kita pakai eh, persentase untung. Nah, kalau dituliskan rumusnya itu kan eh, persentase untung itu kan sama dengan eh, untungnya dibagi dengan harga beli dikali 100%. Nah, ini rumusnya. Nanti dari sini bisa diturunkan. Kalau ini kan bisa kita, eh, kalau ini kan 20% gitu ya. 20% sama dengan untung dibagi 400.000 gitu ya. Eh, Dikali 100%. Nah, persentasenya kan hilang tuh. Nah, jadi ini sama dengan, kalau ini sama dengan 20/100 gitu ya. Nah, yang 120% tadi dapat dari sini. 20/100, karena ini 400.000-nya jadi penyebut, kalau kita pindah ruaskan ini menjadi kali ya. 400.000 sama dengan untung. Nah, ini untungnya. Untung ini, eh, untung ini nanti dari sini kita bisa bisa menentukan harga jualnya.
Nanti harga jualnya didapatkan dari untung ditambah dengan harga belinya. Kemudian itu kita bagi dengan 96. Wait, wait, wait. Jadi maaf teman-teman, saya sedikit batuk. Saya mau ambil air, tapi ini bulan Ramadan, jadi kita tidak bisa minum. Nah, begini kalau cara matematisnya teman-teman, agak sedikit panjang gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah memahami rumus ini gitu ya, memahami rumus ini, kita langsung bisa melakukan seperti yang Mas Guru lakukan. Sama aja maksudnya gitu ya. Jadi bagusnya sih teman-teman paham sumbernya gitu ya. Jadi nanti kalau soalnya mau diapain aja, kita bisa berpikir dengan cepat cara penghitungannya. Nah, ya jadi betul kalau tidak ada yang rusak baru nanti jawabannya Charlie 4.800 gitu ya. Nah, tapi kan ada yang rusak gitu. Jadi harus disubsidi dia sama sama buah yang tidak rusak. Jadi betul jawabannya Charlie kalau dia tidak ada yang rusak. Tapi sayangnya ada 4 kilo yang rusak. Jadi betul tadi setelah kita baca soalnya, mesti mesti hal pertama yang kita lakukan adalah mengidentifikasi mana saja informasi yang penting untuk kita highlight gitu ya. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Ada cara yang lebih cepat dari yang Mas Guru tawarkan? Nggak ada ya teman-teman ya? Oke, kalau gitu kita lanjut saja. Nah, sekarang kita beralih ke kecukupan data. Jadi kalau kita lihat komposisi soalnya gitu ya, kurang lebih ini bukan kurang lebih ini kecukupan data ini idealnya dia nanti 9 soal di pada real testnya teman-teman gitu. Nah, sebuah pertanyaan, kemudian ada informasi gitu ya. Nah, bisa nggak kita pakai informasi yang diberikan itu untuk menyelesaikan pertanyaan ini? Kalau bisa, apakah satu informasi sudah cukup atau dua informasi sudah cukup? Biasanya begitu. Kalau untuk kecukupan data. Soal satu, teman-teman. Diketahui X plus Y plus Z sama dengan 20, maka nilai Z adalah. Putuskan apakah pernyataan satu dan dua berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Per dua. Cukup nggak? Ya. Ya. Mas Ade bilang C. Mas Alda juga C. Febriarti juga C. Oke. Jadi terlihat sekali gitu ya tanpa kita mau C gitu ya. Eh, coba kita substitusi X sama dengan 10 gitu ya.
Kalau pernyataan satu aja kita mau pakai gitu. X sama dengan 10 tambah Y tambah Z sama dengan 20. Bisa nggak dapat Z? Ya, kita perlu Y-nya berapa gitu ya. Jadi kalau misalkan Y-nya aja yang kita pakai gitu ya. Kalau pernyataan duanya kita pakai berarti X plus 5 plus Z sama dengan 20. Kita perlu tahu X-nya berapa. Jadi maka dari itu karena X dan Y kita butuhkan, maka pernyataan satu dan pernyataan dua harusnya kita pakai kedua-duanya supaya ketemu jawabannya. Nah, kalau kedua-duanya kita substitusikan ya 10 tambah 5 sama dengan tambah Z, maaf, tambah Z sama dengan 20, maka ini kita dapatkan Z itu adalah 20 dikurangi 15 sama dengan 5. Tapi kan besok itu nggak perlu teman-teman kerjakan gitu ya. Tidak, ini sebetulnya tidak penting gitu ya. Tidak penting. Tidak penting untuk kita tahu gitu ya. Kita cukup tahu kalau misalkan tanpa salah satu dari kedua informasi yang diberikan kita nggak bisa mengerjakannya. Maka sudah cukup jawabannya adalah si Charlie. Saya pikir kalau yang begini-begini kayaknya teman-teman lebih jago sih. Oke, kita lihat soal berikutnya ya, teman-teman ya. Nah, nomor dua, berapakah nilai Y? Diberikan informasi pernyataan satu 4x plus 3Y sama dengan 10, 6x plus 4Y sama dengan 2. Apakah pernyataan satu saja sudah cukup untuk mendapatkan nilai Y? Apakah pernyataan dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan? Ataukah yang Charlie, dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup? D, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan dua saja cukup. Yang E, pernyataan satu dan pernyataan dua tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, Mas Guru C. Sip. Mas Husni juga C. Kemudian Mas Alda C. Mbak Febriarti E. Nah, ada perbedaan nih. Ada yang A, ada yang E, ada C. Eh, maaf, Mbak Alda. Oke, 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 oke. Mbak Alda dari mana, Pak? Oh, dari Mataram. Oke. Boleh tahu Mbak Alda jurusan apa? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Oke. Ini untuk doktor atau magister, Mbak? Dan kemana? Magister, oke. UPI. Karena Mbak Alda bahasa Inggris kita baca UPI itu UPI ya. Oke. Keren, keren, keren. Semoga Mbak Alda lulus dan sampai di UPI ya. Dan teman-teman yang lain tentu saja. Nah, gimana teman-teman? Ada yang E, ada yang C?
Oke, kita lihat siapa nih. Oke. Nah, coba sekarang kita cek ya. Ini kan SPLDV gitu ya. SPLDV. Sistem persamaan linear dua variabel namanya nih teman-teman kalau di matematika gitu ya. Karena ada X dan Y. Nah, ada dua variabelnya. Nah, teman-teman, ini karena ini adalah sistem persamaan linear dua variabel, ini adalah bentuknya garis gitu ya. Ini kalau teman-teman kalau kita gambar di diagram Kartesius, ini akan berbentuk garis. 4x plus 3y sama dengan 10 itu akan berbentuk garis, 6x plus 4y sama dengan 2 itu juga akan berbentuk garis. Nah, teman-teman, kalau di matematika, dua persamaan akan mempunyai solusi gitu ya, apabila dia pertama, dia berpotongan di satu titik. Misalkan ini adalah garis satu gitu ya, ini adalah garis yang kedua, eh, dia akan berpotongan satu titik. Nah, ini solusinya satu gitu ya. Nanti ada solusinya. Kemudian kalau dia berhimpit, nah, kalau dia berhimpit itu bahasa bahasa Inggrisnya berhimpit itu berunjuk, berendet, gitu ya. Nah, L1 L2-nya itu berada pada satu tempat yang sama. Ini dia berhimpit. Ini solusinya banyak ini. Ini banyak solusi. Banyak titik potongnya gitu ya. Kalau ini satu solusi berarti satu solusi. Kalau ini banyak solusi. Nah, apa yang tidak punya solusi? Yang tidak punya solusi adalah kalau dia sejajar. Nah, ini katakanlah dia ini L1-nya, ini L2-nya, ini sejajar. Kalau dia sejajar, maka dua garis itu tidak punya solusi. Tidak punya solusi. Tidak ada solusi dari kedua garis. Nah, caranya teman-teman untuk mencari tahu bahwa berapa nilai Y itu, maka kita akan lakukan dia dengan dua cara gitu ya. Eliminasi dan substitusi gitu ya. Atau keduanya gitu ya. Tiga cara. Eliminasi, substitusi atau ketiganya atau keduanya. Jadi ada tiga cara. Nah, kan coba bayangkan ya, teman-teman ya, 4x plus 3y sama dengan 10. Ini 6x plus 4y sama dengan 2. Nah, cara mengeliminasinya gimana caranya supaya x kita kali 6, persamaan duanya kita kali 4 gitu ya. Tapi ini kan dan seterusnya ini akan eh, cukup memakan waktu gitu. Nah, sekarang gimana caranya supaya dia tidak memakan waktu? Jadi caranya adalah kita bagi ini 4 bagi 6 itu kan 2 bagi 3 ya kalau kita sederhanakan ya. Nah, kemudian si Y-nya kalau kita sederhanakan ini 3/4. Nah, teman-teman kalau misalkan ini berbeda gitu ya, 2/3 dengan 3/4 ini berbeda, maka ini itu mestinya dia nanti bisa berpotongan atau dia bisa berhimpit gitu ya. Nah, maaf, dia itu harusnya dia berpotongan gitu ya. Kalau dia berhimpit itu sama persis itu ininya, persamaannya gitu ya. Nah, persamaan satu dan persamaan dua ini akan sama persis. Nah, tapi karena dia 2/3 dengan 3/4 ini kan tidak sama ya, beda, maka pasti kita butuh keduanya. Ya. Nah, ini artinya kita butuh keduanya untuk mencari tahu berapa nilai Y ataupun berapa nilai X. Nah, tetapi kalau misalkan perbandingan eh, koefisien X dan koefisien Y-nya itu sama gitu ya, maka dia nanti pasti tidak punya solusi gitu ya. Nanti pasti dia nggak punya solusi. Kalau dia nggak punya solusi, berarti kita nggak butuh dua-duanya. Begitu teman-teman. Berarti kita nggak butuh dua-duanya. Nah, oke. Okay?
Jadi kita tidak perlu melakukan yang ini itu tidak perlu kita lakukan gitu ya. Tidak perlu karena ini akan menghabiskan waktu. Sementara waktu kita kan sedikit gitu. Oleh karena itu yang kita cek adalah cek perbandingan koefisien-koefisiennya X dengan X, Y dengan Y tentu saja. 4 banding 6 itu kan kalau kan 2 banding 3 kan. Kalau 3 banding 4 ini sudah paling sederhana gitu ya. Nah, jadi karena ini berbeda, ini pasti kita butuh dua-duanya untuk mendapatkan berapa nilai Y atau solusi dari Y itu. Oke, yang tidak punya solusi, kalau misalkan perbandingannya itu sama, Mas, Mas Bro. Kalau misalkan perbandingan koefisien X dan Y-nya itu sama. Eh, Contoh misalkan, ini 4, 4X plus berapa ya? 2Y misal, sama dengan 10, dan ini 6X plus 3Y sama dengan 2 misal. Nah, ini kan perbandingan koefisien-koefisiennya itu kan 4 banding 6. Ini kalau disederhanakan menjadi 2 banding 3 kan. Nah, kemudian Y-nya, koefisien Y-nya kan 2 banding 3. Nah, ini sama nih. Kalau dia sama, maka artinya tidak punya solusi. Gitu. Jadi, atau kalau mau teman-teman yakin, kalau misalkan cepat perhitungannya gitu bisa mengerjakannya pakai metode eliminasi, substitusi, atau keduanya. Bisa sih pakai itu gitu ya. Hanya saja eh, akan sedikit menghabiskan waktu. Jadi kalau saya sih prefernya gitu ya, lebih memilih untuk membandingkan koefisien-koefisiennya. Oke, betul Mbak Alda, yang sama. Oke. Nah, contohnya mana? Contohnya mungkin yang berikut ya. Oke, berapakah nilai X? Sepertinya kalau yang ini langsung bisa kita eh, penuhi jawabannya gitu ya. Nah, oke, langsung ketemu E ya. Ini jelas E ya, teman-teman ya. Ini jelas E. Karena kalau kita bandingkan ini kan 2 banding 3 dengan 2 banding 3 gitu. Karena kalau eh, mm, mm. Argumentasinya sih sederhana, teman-teman ya. Saya tambahkan, argumentasinya sederhana. Ini kan untuk menyederhanakan ini kan 4X plus 6Y sama dengan 12. Kemudian ini kan 6X tambah 9Y sama dengan 20. Kalau kita ingin mencari X berarti Y-nya kita hilangin kan. Maka di atas itu kita kali dengan 9, di bawah kita 49. Betul. Ini kan menjadi 9 kali 4 kan 36X gitu ya. 6 kali 9 kan 54Y. Nah, ini nanti plus 54Y gitu ya. Di bawah 6 kali 6 kan 36X kan gitu ya. Nah, ini sama dengan 12, sama dengan 20. Ini teman-teman kalau kita eliminasi semuanya nol. Ini X-nya jadi nol gitu ya. Y-nya jadi nol, ini sama dengan 12. Nah, ini tidak mungkin terjadi gitu ya. Nah, kalau ini terjadi, maka artinya itu tidak punya solusi. Jadi kedua informasi tidak cukup dan butuh informasi tambahan.
Dan kalau SPLDV, teman-teman, kalau ada dua sistem persamaan linier, gitu ya, maka nggak bisa salah satu kita pakai untuk mencari solusi, gitu ya. Jadi jelas A sama Bravo ini tidak bisa, gitu. Kemudian yang Charlie juga nggak mungkin. Nah, yang mungkin itu kita bisa pakai keduanya atau keduanya nggak cukup. Nah, jadi kalau misalkan nih, eh, amit-amit ini, kalau misalkan teman-teman di akhir pengerjaan ternyata ketemu soal yang ini dan sementara waktu itu kurang dari 30 detik gitu ya, ya cepat aja cari antara keduanya bisa dipakai atau keduanya tidak bisa dipakai. Saran saya sih begitu. Jadi nggak mungkin deh salah satunya bisa dipakai. Kalau dia SPLDV yang bentuknya begini ya, begitu teman-teman. Izin bertanya boleh? Nah lanjut, gimana tuh? Ya, Siapa siapa yang siapa? jadi yang soal yang ini jawabannya kan yang kalau yang jawaban sebelum apa yang soal sebelumnya itu jawabannya C ya. Saya tadi masih belum ngeh karena sepintas dia mirip. Oke, ya betul. Boleh Tadi itu C. boleh boleh balik lagi ke yang tadi. Maksudnya saya lihat soalnya mengingat-ingat biar nggak karena Oh, soal triknya nomor juga. 2. Ya. Ini nih, ini. Udah saya udah balikin ke Oh situ. ya ya ya. Ada C. Y-nya ya. Mm-mm. Jadi dia sepintas mirip ya, tapi Ya, beda. ya betul. Hmm. Jadi yang diuji itu eh, nanti perbandingan koefisien-koefisien. Kalau dia berbeda perbandingan koefisiennya, kemungkinan kita bisa memilih dua-duanya pernyataan itu kita bisa pakai. Tapi Mm-mm. kalau sudah sama perbandingan koefisien-koefisiennya, artinya dia tidak punya solusi gitu ya. Jadi kedua informasi itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan itu. Hmm. Ini karena yang apa namanya di apa setelah dilihat koefisien itu ternyata yang Y itu 2/3 sama 3/4 ya. Terus kalau yang di Nah, contoh yang tadi itu yang di bawahnya ini itu dia 2/3 jadi dia sama. mm, betul. Iya sama sehingga dia tidak bisa tidak cukup itu kedua informasi tersebut ya jadi Ya, butuh sama. informasi tambahan. Betul. Tapi kalau dia berbeda jadi bisa ya. Ya, bisa dia. Oke. Ya, terima kasih. Alasannya ini alasan. Nih, nih, alasan. Alasan matematisnya Mm-mm. yang ini, yang kita coba kerjakan ini gitu. Iya, Tapi persamaan. ini besok teman-teman nggak perlu kerjakan karena ini menghabiskan hampir setengah menit ini, bahkan mungkin lebih gitu ya. Apalagi kalau misalkan kadang kita saat ujian-ujian itu perkalian sederhana itu lambat otak kita gitu ya. Ini 4 kali 6 berapa sih gitu. Sering gitu ya. Saya sendiri itu sering mengalami hal demikian gitu. Saya nggak tahu teman-teman semoga tidak pernah mengalami hal itu gitu. Tapi kebanyakan yang saya tanya itu beberapa itu mereka bilang, iya kadang kalau sedang ujian itu hal-hal sederhana itu sering lupa gitu. Jadi Mm-mm. ternyata tidak hanya kesiapan otak yang perlu kita siapkan teman-teman, tapi kesiapan mental jauh lebih penting gitu ya. Iya betul. Saya kemarin tuh ikut yang tadi malam tuh ikut tryoutnya yang di Yukom Nakes. Heeh, Itu tuh saya kagetnya tuh yang selama ini dilatih. Saya kan ikut beberapa ya. Jadi yang di heeh, apa Mata Garuda yang di NTB, terus sama di Maluku Utara itu saya ikutin. heeh, Udah lajian apa latihan apa latihannya juga lumayan rajin gitu kan. Terus heeh. tapi tuh begitu ngelihat soal itu kayak, waduh soalnya susah-susah banget. Langsung stres sendiri, langsung panik kan ini gimana gitu. Jadi kayak nggak nemu soal yang mudah-mudah yang pernah dilatih gitu loh. Jadi kayak, waduh kalau LPDP beneran kayak gini, jadi kayak horor banget gitu. Akhirnya cuma Nah, dapet bener tuh berapa sih 26. Waduh itu jauh tuh masih masih butuh banyak buat ya, apa berlatihan. pas ya maksudnya buat melewati passing grade. Ya, Aduh. semoga besok di biasanya kalau kita udah terbiasa kaget, kita udah nggak kaget lagi besok. Mudah-mudahan ya. Jadi Maksudnya itu pentingnya teman-teman ikut ya begitu beginian gitu ya. Ikut tryout-tryout ikut aja gitu ya. Nah, besok itu insya Allah gitu ya berdasarkan pengalaman gitu. Waktu menghadapi yang nyata itu kita lebih rileks. Nah, tapi sekarang kan teman-teman kan online ya.
di tempat masing-masing. Kalau Mm-mm. waktu kami dulu di BKN yang di Denpasar, kalau saya waktu itu ikutnya di Denpasar, nggak tahu Mbak Rani mungkin di sana juga gitu. Nah, itu tuh kan kan banyak ya teman kita ya. Nah, kan terus kemudian kita kan berjuang terhadap waktu kita masing-masing kan. Nah, saat kita masih di TBS gitu ya, orang sudah sampai isai gitu ya. Ternyata Iya. bunyi keyboard itu mengganggu sekali gitu ya, sangat bisa Oh, mendistraksi gitu ya. Tapi waktu kebayang. itu pengalaman saya sempat terdistraksi gitu ya, tapi saya kembalikan fokus saya. Saya bilang, udahlah, ini saya punya waktu sendiri gitu. Jadi saya relax gitu. Jadi alhamdulillahnya ya cukup nilainya gitu. Nggak kebayang sih kalau misalkan terdistraksinya itu terus menerus gitu ya, malah saya nggak akan selesai mungkin gitu. Iya, Jadi betul. mental itu eh, jangan jangan diabaikan sih. Siapa nih, Mbak Rani nih? Oke, Berani. oke, saya saat itu jangan-jangan Mbak Rani yang membuat saya terdistraksi waktu itu. Ya gitu ya. Jadi memang mengganggu sekali itu kalau misalkan, apalagi kalau depan kita udah mulai ngetik, samping kiri kita udah ngetik, ke belakang kita udah ngetik gitu ya. Untung saya itu waktu itu pas deket tembok sebelah kanan gitu. Jadi nggak ada orang sebelah kanan saya. Kalau ada orang sebelah kanan saya itu empat-empatnya ngetik itu mungkin saya sudah stres duluan tuh. Duh, ini saya orang belum selesai, saya belum gitu ya. Kan biasa itu pikiran-pikiran sesat itu sering mengganggu pikiran kita kalau sedang ujian itu. Jadi ya pengalaman-pengalaman itu saya coba yang saya lakukan gitu ya, termasuk tes CPNS segala macam itu P3K yang tahun lalu gitu. Jadi saya tes ya, udahlah orang orang apa namanya, orang udah mau keluar, orang udah mengubah posisi duduk itu, kalau sedikit aja ekor mata saya melihat itu saya langsung nggak mau lihat gitu. Jadi biar pikiran saya fokus pada yang saya kerjakan. Karena kan kita berlomba tuh dengan waktu kita sendiri kan. Jadi sugesti-sugesti yang positif itu perlu teman-teman untuk perbanyak gitu. Pokoknya apapun yang terjadi di luar kita, meskipun dia gempa 7 7 SR gitu ya, skala Richter, udah abaikan aja gitu. Oke, ujian esai itu seperti apa ya? Apakah termasuk ke dalam bagian TBS atau berbeda? Terima kasih. eh jadi dia terpisah. Dia terpisah kalau zaman saya, tapi nggak tahu sekarang apakah masih ada esai atau enggak. Mbak Rani, Kalau yang sekarang terakhir nggak kemarin ada, nggak ada nggak ya? ada, Mas. Aman. Oh, Ya aman. itu cuma jawab jawab soal gitu. Kalau kita Oh, dulu kan emang ada ini kan emang judulnya tes kemampuan dasar dan essay on the spot kan judulnya dulu. mm-mm, betul. Mm-mm. Jadi sekarang alhamdulillah udah di rumah dan tanpa ada esai gitu ya. Nah, pokoknya semangat lah, bisa kok. Oke, sama-sama. Itu Mbak Mas dan teman-teman. Nah, soal nomor 4. Kayaknya Mbak Rani saya beberapa menit lagi lah, Mbak ya. Ya, nggak apa-apa Mas. Ya, Aman. karena kan teman-teman mungkin mau zuhuran, mungkin ada yang belum mandi gitu ya. Oke, nomor 4, teman-teman, kita lanjutkan. Nanti kalau mau diskusi yang lain-lain tentang LPDP juga boleh ya. Suatu tanah berbentuk persegi panjang, di sekeliling tanah akan ditanami pohon dengan jarak sebesar 5 meter. Banyak pohon yang dibutuhkan adalah, nah ini gimana nih?
Mbak Rani di Bandung posisi sekarang? Oke, Mas Guru deh. Betul Mas di Bandung sekarang. Semangat, semangat. Bu Dokter. Aduh, semangat juga teman-teman ya. Masih panjang perjalanan studinya teman-teman. Ya, tapi kalau kalau kita yang magister nggak lama rasanya, Mbak. Padahal pengen Iya lebih sih ya. lama gitu. Ya. Mm-mm. Tahu-tahu udah Saat lulus aja. saya bilang sama teman-teman tuh bilang baru aja kemarin kita jadi orang kaya gitu. Sekarang udah kembali lagi ke settingan awal. Nah, mungkin itu yang perlu diingat teman-teman nanti kalau jadi awardee terbiasa dapat gaji LPDP ya. Apalagi Sudah sekarang lulus udah kayak 5 ya. Udah besar ya Bandung ya. 45, heeh. Mm-mm. 45 enak teman-teman yang di UPI. Tadi ada yang di UPI ya. Kalau di UPI kan harga makanan lebih terjangkau daripada yang sekitaran ITB ya. Mm-mm. 4,5 itu udah bisa nabung lumayan sih. Ya. Kalau teman-teman yang di UPI terus yang Muslim itu kayaknya keimanan lebih cepat bertambah sih. Karena dekat dengan DT ya. Iya betul. Ya. Nah ini gimana D ya? Ternyata satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Ini persegi panjang. Di bawah balen anu nekakeun. Oh nah, lupa nya ke bibir. Kali persegi panjang teman-teman. Yang ditanamin kelilingnya aja kan. Sejauh 5 meter gitu ya. Nih katakanlah pohon A gitu ya. Pohon B gitu. Ini katakan 5 meter. Kemudian pohon C gitu. Berapa banyak pohon yang ditanamin? Ya udah berarti kita hanya butuh tahu berapa keliling dari persegi panjang ini aja. Nah, kalau misalkan luas tanah, luasnya kan 2.500 ya. Nah, ini membutuhkan tambahan lain, informasi lain sih ini ya. Kan kalau persegi panjang itu luasnya kan panjang kali lebar, gitu ya. Ini 2.500 meter persegi. Nah, kita perlu perlu tahu berapa panjang atau berapa lebarnya gitu. Sehingga nanti kita bisa apa namanya? Bisa mencari salah satunya. Misalkan panjangnya misalkan diketahui berapa gitu ya. Nah, nanti kita dapat lebarnya gitu. Nah, dari eh, informasi itu kita bisa tentukan berapa kelilingnya. Tapi kan ini merepotkan kalau yang pernyataan A kan gitu ya. Nah, yang lempeng aja gitu ya. Ya, pernyataan 2 itu keliling tanah 200 meter gitu. Kita udah dikasih tahu kelilingnya gitu. Karena yang ditanemin itu hanya keliling di sekeliling tanah. Lain ceritanya kalau misalkan yang ditanemin itu eh, yang ditanemin itu semua bidangnya gitu ya. Nah, jadi keliling itu apa? Keliling itu si ini eh, kalau misalkan ini pekarangannya Mas Guru gitu ya, ya tembok penyengkernya itulah ya. Kalau bahasa bahasa Inggrisnya itu tembok penyengker. Nah, tembok penyengkernya itulah yang disebut dengan kelilingnya gitu ya. Semua sepanjang tembok penyengker. Jadi kelilingnya itu berada pada garis ini. Jadi keliling tanah 200 meter hanya itu yang kita butuhkan. Kalau kita tahu kelilingnya, maka ya udah tinggal berapa banyak pohon yang dibutuhkan, tinggal bagi aja kan gitu ya. 200 bagi 5 kan banyak pohon BP lah ya. Banyak pohonnya 200 dibagi 5 meter. Jadi nanti sekitar 40 pohon kan yang kita butuhkan. Tapi ini juga tidak perlu teman-teman lakukan gitu ya.
Jadi cukup tahu gitu ya, bahwa karena sekelilingnya yang akan ditanemin gitu ya, bukan semua bidangnya. Nah, yang bidang itu semua ini teman-teman, kalau bidang ya, itu semua bidang. Nah, tapi karena yang diminta adalah sekelilingnya saja atau kelilingnya saja gitu, maka kita hanya butuh tahu berapa meter keliling. Jadi ya betul ya, B ya. Nah, 200 meter lari. Ya, ya betul. 200 meter lari lah kalau bahasa kita gitu ya. 200 meter lari. Jadi pernyataan dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan satu saja tidak cukup. Ya, pernyataan satu tidak cukup tadi ya, karena salah satu kalau mau cukup maka salah satu ini harus diketahui gitu ya. Kalau nggak bisa. Kecuali dia nanti bentuknya persegi persegi gitu ya. Nah, ini kan persegi panjang, teman-teman. Kalau dia persegi, ya dia state persegi misalkan. Persegi itu artinya ini dengan ini tuh sama panjangnya gitu ya. Ini persegi bukan sih. Ya, anggap saja persegi ya. Si ini itu dikatakan persegi kalau panjang sisi yang di sini dengan yang di sini itu sama. Kalau persegi panjang itu ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Nah, begitu teman-teman. Nah, ya betul. Kalau dia kasusnya persegi, itu pernyataan sudah cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan dua saja cukup. Ya, betul. Nah, kalau dia persegi, itu lebih tepat ke D ya. Bukan bersama-sama gitu ya. Jadi kalau dia persegi itu kayaknya lebih tepat delta deh. Ya. Karena dengan 2.500 nanti kita tahu berapa sisinya gitu. Nah, dari sisinya kita bisa tahu berapa banyak pohon yang kita butuhkan untuk ditanamin sekelilingnya. Jadi jawabannya D, betul ya. Kalau Mbak Febri ya, kalau dia kasusnya persegi, jawabannya D gitu. Hati-hati ini Charlie sama Delta gitu ya. Main diksi dia. Ya, betul. C itu dan, D itu atau. Ya, betul. Kalau Charlie itu dan gitu ya. Dan itu berarti harus kedua, yang nggak boleh salah satu. Kalau atau boleh salah satunya. Nah, yang terakhir mungkin ini teman-teman, berapakah nilai K? Untuk pernyataan satunya K kuadrat sama dengan K, 2 sama dengan 2 itu K plus 6 sama dengan 6. D ya, pernyataan sudah cukup untuk menjawab pertanyaan. B, pernyataan 2 saja cukup. Oke, ada yang B, ada yang D. Nah, sekarang coba kita cek teman-teman. Yang K kuadrat, nih pernyataan satu ya. Yang K kuadrat sama dengan K, itu kan bisa kita tulis sebagai K kuadrat min K gitu ya. Sama dengan 0. Nah, ini bisa kita tulis K eh, dikali dengan K min 1 kan gitu ya. Sama dengan 0. Ini tuh artinya K itu sama dengan 0 atau K itu sama dengan 1 kan ya. Nah,
Jadi ini tidak cukup ini. Jadi sebetulnya K yang mana gitu ya. Jadi ini tidak cukup ini. Ini tidak cukup. Nah, coba kalau kita lihat yang kedua. K plus 6 sama dengan 6. Berarti K itu sama dengan 6 kurang 6 kan? Kurang 0 berarti. K itu sama dengan 0. Nah, jadi sebetulnya dengan pernyataan 2 saja cukup. Ya. Jadi yang mana nih jawabannya? Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Nah, jadi bravo ya teman-teman ya. Oke. Nah, begitu teman-teman untuk hari ini. Ada lagi nih. Mau kerjakan satu lagi nggak? Nomor 6. Ya, waktu zuhur kan masih beberapa menit lagi ya. Nah, coba deh, nomor 6 deh. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif, apakah akar pangkat 3 dari AB merupakan bilangan bulat? Dengan informasi yang pertama, akar A adalah bilangan bulat, 2, B sama dengan akar A. Gimana tuh? Bukan. Bilangan bulat itu terdiri ada dari 3 hal. Satu, dia 0, gitu ya. Kemudian dia bilangan asli. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu ya. Sampai tak hingga. Tak hingga. Ada juga bilangan bulat yang negatif. Min 1, min 2, seterusnya. Sampai dia nanti min tak hingga di situ. Itu bilangan bulat. Nah, tapi yang ini bilangan bulat positif. A dan B itu bilangan bulat positif. C ya. Dua pernyataan sama-sama cukup. Mbak Alda C. Oke. Kalau yang habis dibagi 2 itu, Mas Guru, itu bilangan genap. Yuk, kita cek ya. Ya, bukan pecahan. Kalau pecahan kan bentuknya mana. Kalau pecahan kan bentuknya A per B gitu ya. Tentu saja dengan B tidak sama dengan 0. Nah, ini pecahan. Ih, bentar. Nah, sekarang coba kita cek. Kalau informasi 1 itu ya, akar A adalah bilangan bulat. Oke. Kalau dia bilangan bulat akar A, ini belum cukup ya, belum cukup si informasi satunya ya. Kalau informasi 2 B sama dengan akar A, maka ini kita bisa tuliskan gitu ya. Ini menjadi A, B itu kan akar A ya. Ini akar pangkat 3 gitu. Nah, ini tuh sama dengan akar pangkat 3 dari 2/3 ya. Nah, ini A pangkat 2/3. Kan A pangkat, akar A itu kan A pangkat setengah kan ya. A dikali A pangkat setengah itu sama dengan A pangkat 2/3.
Si ini itu kalau dituliskan ke dalam perpangkatan ini akan menjadi A pangkat 2/3 dipangkatin 1/3 gitu. 3/2 deh ini. 3/2 ya. Nah, sik. 3/2. Ini itu 3/2. Jadi ini sama dengan A pangkat setengah. A pangkat setengah itu artinya akar A kan? Nah, jadi ini juga belum cukup. Kalau 2 saja belum cukup. Kenapa? Karena kalau kita operasikan si 2 ini kita akan ketemu akar A. Nah, jadi kita butuh pernyataan satu gitu ya. Pernyataan satunya adalah akar A adalah bilangan bulat. Nah, kalau akar A ini adalah bilangan bulat, maka ya udah hasilnya juga bilangan bulat. Maka yang jawaban yang paling tepat rasa-rasanya adalah Charlie gitu ya. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Kalau yang nomor 2 saja belum cukup, apalagi yang nomor 1 ya, akar A adalah bilangan bulat gitu. Nggak ada informasi apa-apa. Ya udah kalau akar A bilangan bulat mau diapain? Nah, jadi kalau 1 saja belum cukup, BC nomor 2 juga belum cukup. Oleh karena itu, mestilah dia kedua-duanya ini saling melengkapi. Oke, belum terlalu paham tentang akar. Oke, gimana dong? Nah, kalau akar pangkat itu kan ya, kalau akar pangkat itu katakanlah akar pangkat 2 dari A gitu ya. Kalau nggak ditulis di sini gitu ya, kalau nggak ditulis akar pangkatnya berapa, maka ini kita tulis sebagai kalau dalam perpangkatan ini akan menjadi 1/2. Ini karena sebetulnya di sini ada 2 gitu ya. Tapi kalau 2 kan nggak perlu ditulis. Ini A pangkat setengah. Kemudian kalau dia bentuknya begini, akar pangkat 3 dari A, yaitu sama artinya dengan A pangkat berapa, ini A pangkat 1 kan ya. Maka ini 1/3. Begitu teman-teman. Nah, kalau perkalian pangkat gitu ya, contohnya yang tadi itu akar pangkat 3 dari A kali akar pangkat 2 dari A. Nah, ini tuh kalau dijabarkan kan bentuknya begini. Akar pangkat 3 dari A, akar pangkat 2 dari A itu kan tadi kita tulis seperti ini kan ya. A pangkat setengah. Kalau perkalian, kalau bilangannya sama, gitu ya, kalau dikalikan kemudian ada pangkat-pangkatnya, nah pangkatnya itu kita jumlahkan. Maka A pangkat 1 ini kan ya, ke A pangkat 1 ditambah setengah, ini akar pangkat 3. Nah, ini tuh sama dengan akar pangkat 3 dari 1 tambah setengah kan 3/2. Maka A pangkat 3/2 gitu. Nah, si ini itu sama dengan akar pangkat bukan. Maka ini sama dengan A pangkat 3/2 dipangkatkan 1/3 gitu. Sama kayak ini tadi, mana dia ya? Nah, yang ini. A pangkat 1/3 gitu. Nah, maka ini pun demikian. A pangkat 3/2/3 harusnya ya. Nah, tapi saya sengaja pisahkan supaya tulisannya tidak terlalu membingungkan. A pangkat 3/2 dipangkatkan 1/3, maka kalau modelnya begini, pangkatnya itu dikalikan. Ini dikalikan. Nah, maka ini menjadi A pangkat 3/2 dikali dengan 1/3 gitu ya. Nah, ini tuh sama dengan kan 3 sama dengan 3 coret ya.
maka A pangkat 1/2. Gitu, Mas Guru. Nah, dari situ kita dapatkan A pangkat setengah ini. Nah, tadi kita bilang A pangkat setengah itu kan sama dengan akar kuadrat dari A. Jadi kita tulis A pangkat setengah itu sama dengan akar kuadrat dari A. Akar kuadrat dari A, kita belum bisa menentukan apakah dia bilangan bulat atau tidak. Tapi kita yakin bahwa dia bilangan bulat dari informasi 1. Jadi akar A adalah bilangan bulat, maka ini si ini tuh A pangkat setengah itu sama dengan akar kuadrat dari A. Ini adalah elemen dari bilangan bulat. Gitu. Jadi C ya, teman-teman, kita sepakat C ya. Karena sebetulnya habis ini kita mau Q&A gitu ya, pertanyaan-pertanyaan sharing gitu tentang apa begitu, tapi sayang Allah sudah manggil ini, jadi kita harus segera menghadap. Jadi karena percuma kita belajar maksimal, tapi kalau nanti si pemberi restu dan si pemberi kelulusan yang hakiki tidak memberikan, kan repot juga ya, Mas Mbak ya. Nah, jadi sebaiknya persiapan duniawi kita sudah kita cukupkan sampai sini. Semoga teman-teman semangat. Mungkin masih beberapa kali akan ketemu sama kakak-kakak yang lain. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf teman-teman. Sampai ketemu di lain kesempatan. See you when I see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.